badan ini akan terus didatangi dengan rezeki jika kita terus memancarkan sifat ketuhanan. Ya, ingat itu kata-kata saya. Jangan lagi kita memancarkan sifat hewan dan sifat setan. Jangan sedikit pun kita punya prasangka tidak baik sama orang. Ya. Waspada boleh, waspada itu harus, tapi prasangka jangan. Ya, itu maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika mau selalu beruntung, ketika selalu ingin berlimpah ruah rezeki, ya jaga badan ini jangan sampai mengeluarkan energi yang negatif. Cinta kasih keluarkan terus, ya seperti itu. Tidak akan kita susah. Karena apa? Orang makrifat tidak ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri mereka. Itu orang makrifat. Itu para wali-waliullah. Ya. Nah, kita seperti apa? Ayo kita belajar bersama. Ketika engkau pulang itu engkau siap atau tidak? Ketika pulang tuh engkau mempunyai pelita atau tidak? Ketika engkau masuk ke kubur itu kuburmu gelap atau terang? Gitu loh. Kebanyakan manusia ketika malam senang terang seperti ini. Usahakan kubur kita seperti ini, bahkan lebih terang lagi. Gitu loh. Dengan apa? Dengan menyalakan nur Muhammad yang ada di dalam diri. Artinya kita harus terus menjalani fana billah. Ya, artinya apa? Kita harus terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini yang menjadi masalah itu kan sebetulnya ketika nanti kita pulang toh. Pulang kita itu amal yang kita bawa apa gitu loh. Itu terkadang kita tidak pernah mikir. Kebanyakan kita mikir tuh nanti beras kita seperti apa, nanti masa depan saya seperti apa, nanti anak-anak sekolahnya kayak apa. Jarang sekali nanti apa bekal saya ini di akhirat. Maka itu pastilah. Itu yang jadi masalah besar sebetulnya lah. Terkadang kita lupa bahwa hakikat masalah itu ketika kita pulang ke rahmatullah, apa yang kita bawa, sudah siapkah kita, lalu kira-kira kita membawa pelita atau tidak masuk dalam kubur. Karena ketika kita masuk kubur, kita tidak bebas, maka hancur. Kalau para wali nyaman, mereka masuk kubur itu pintu kebebasan, bebas mereka jalan-jalan. Ya. Seperti Abah Guru sekumpul, ketika haulan terlihat murid-muridnya lewat, ya. Orang-orang wali-wali kekasih Tuhan ketika masuk kubur itu pintu kebebasan. Oleh sebab itu para wali-wali itu sangat senang kalau ketika pulang, malah pengen cepet gitu loh. Karena ini yang memenjara di dalam dunia, banyak maksiat yang tersebar di mana-mana. Lah kita ayo walaupun jamaah kita, walaupun ya jamaah kita ya segini ya, jangan berkecil hati ya dah. Karena dikatakan bahwa ciri-ciri ulama akhirat itu ialah ya kaumnya itu kaum yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat golongan apa dengan Rasulullah? Kaum fakir miskin.
orang yang pas-pasan hidupnya ya. Nggak punya pangkat besar, nggak punya kemewahan yang luar biasa, ya. Jadi jangan berkecil hati, harus semangat, ya. Karena kita termasuk di dalam golongan ulama-ulama akhirat. Kalau ulama-ulama dunia, indikasinya apa? Indikasinya jamaahnya dari golongan-golongan orang yang kaya raya, yang pertama. Yang kedua, golongan jamaahnya daripada golongan-golongan yang mempunyai jabatan-jabatan yang tinggi-tinggi. Kenapa? Oh, jamaahnya orang yang kaya, yang punya kedudukan jabatan yang tinggi-tinggi. Karena orang kaya dan yang punya jabatan ini ya punya kepentingan dengan ulama dunia ini tadi. Yang orang kaya pengen tambah kaya. Nah, sedekah 100.000 pengen balik 1 miliar. Ya. Yang berpangkat sedekah 1 miliar pengen naik jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, ulama dunia karena mata duitan, nah makanya segala cara ditempuh untuk mengabulkan keinginan jamaahnya. Menjurusnya ke dunia bukan ke akhirat. Karena golongan ulama akhirat mereka hanya menginginkan apa? Surga di dunia apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu. Itu sudah surga. Nah, disinilah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ulama akhirat mereka penuh dengan keikhlasan hati, berjuang sekuat tenaga demi umat tanpa pamrih apapun. Ya, jadi kita harus semangat, jangan berkecil hati. Nah, seperti itu. Nah, untuk ibadah, untuk mengenal diri, ma'rifat bin nafsi, ya, kita harus melalui yang dikatakan tadi. Yang pertama, kita harus melalui pana bimursid. Artinya kita harus pana kepada guru-guru kita. Apa artinya pana kepada guru-guru kita? Yang dikatakan pana itu sami'na wa ta'na, apa artinya? Kami mendengar, kami taat. Ya, ilmu itu, ya, saya terangkan, ilmu itu jangan hanya masuk ke telinga, disimpan di jangan. Nanti tidak ada sadar-sadarnya. Turun ke hati, lalu sebar ke segala penjuru arah yang dilalui maka dikatakan ilmu tadi mendarah Nah, baru kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini loh orangnya setiap hari. Nah, setiap hari memberi makan kita, setiap hari memberi minum kita, setiap hari memberi fasilitas kita untuk bisa berjalan, setiap hari memberikan kesempatan kita untuk ibadah, setiap hari membantu kita nyangkul, setiap hari membantu kita untuk bekerja, beraktivitas. Setiap hari Tuhan mencintai kita tanpa terputus seperti matahari menyinari bumi. Terus memberi, tidak mengharap kembali. Kenapa kita lupa kan ya? Artinya ilmu tadi hanya di pikiran atau turunkan ke hati toh. Turunkan hati itu dirasakan. Oh iya, Tuhan ini mencintai saya. Setiap
detik Tuhan cinta kita, tapi setiap detik pula kita kufur sama Tuhan. Setiap detik kita menentang Tuhan. Setiap detik kita tidak pernah bersyukur atau ingat kepada Tuhan. Ya, artinya ini untuk tafakur toh. Ya. Untuk tafakur seperti apa? Ketika darah dagingmu ini terisi dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dirimu akan menjadi insan kamil, tidak mungkin menjadi manusia. Artinya ketika setiap gerak-gerikmu memancar sifat-sifat ketuhanan, disitulah tanda-tanda ciri-ciri engkau akan panah. Ayo. Nah, gerak-gerik kita ini seperti apa? Bercermin kepada kaca coba. Apa yang keluar daripada pikiran kita, apa yang keluar dari hati kita, apa? Negatif atau positif itu aja. Tidak perlu saya buka panjang lebar. Kalau masih ada banyak negatif, perbaiki, karena itu sangat berbahaya. Ketika kita hidup di dunia, status kita manusia, maka bersiap-siaplah. Banyak bencana di akhir tahun ini atau awal tahun ini yang akan mengeliminasi manusia. Air, bumi, angin mengancam kita. Kita siapa? Kita manusia yang banyak lalai, lupa, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini saya berpesan kepada murid-murid khususnya yang di Jawa, entah itu di Jakarta, entah itu di Jawa Timur, di seluruh Nusantara Jawa, hati-hati, hati-hati, berpeganglah teguh kepada ilmu perguruan. Insya Allah akan selamat. Insya Allah Tuhan melindungi. Karena hati-hati, Tuhan sudah sangat murka sekali. Banyak sekali kezoliman, banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali energi. Energi itu kalau mayoritas negatif maka akan direspon bumi, direspon air, direspon angin, maka yang terjadi apa? Tidak ada keseimbangan. Ketika tidak ada keseimbangan, disitulah bencana alam. Ketika bencana alam menggulung manusia, yang tidak berdosa pun kena. Harusnya kita punya sanubari, punya hati. Kalau karena pikiran kita yang buruk orang lain kena kan, artinya kita ini orang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Artinya kita hidup ini hanya seperti binatang aja. Dikasih hidup ini seperti binatang. Kenapa? Karena terus mengeluarkan energi-energi kebinatangan, energi-energi kesetanan. Lah terus tujuan kita hidup apa di dunia? Itulah. Kita kalau tidak mau memperbaiki kualitas grafik keimanan kita, itu kan kita sendiri yang nanggung resiko. Gitu loh. Hati-hati. Hidup kita ini ruwet, runyam, banyak masalah karena kita duduk sebagai manusia. Manusia itu apa? Ayo flashback lagi. Manusia itu artinya dia belum makrifat binafsi. Cenderung dia memakai sifat hewannya dan cenderung memakai sifat setan. Artinya apa? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Amin amin ya robbal alamin.